Shalom. Hari ini kita masuki hari pertama, minggu pertama di bulan Februari ya. Bulan berlalu cepat saudara ya. Kita harus mulai benar-benar diri ya. Jangan khawatir apa yang akan kita makan minum pakai. Tapi kita cari Tuhan dan kebenarannya, ibadah sungguh-sungguh ya, supaya kita benar-benar berkenan di hati Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya tentang the providence of God, tentang pemeliharaan Tuhan, seri 2. Kalau dulu kita seri pertama tentang Adam dan Hawa, tentang Abraham, tentang ya pokoknya nama semua ya. Hari ini kita akan masuk mengenai apa kata Yesus. Ya, Tuhan itu selalu rindu memberkati, menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin saudara. Kalau nyawanya pun diberikan, Yesus mau mati bagi kita, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan pasti berikan. Ya dong, Dia menebus kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Masa terus ditinggal gitu aja? Kan nggak mungkin. Pasti dipelihara, ya, sakit disembuhkan, ada kurang berkat diberi berkat, dipulihkan. Seumpama gini saudara ya, kalau saudara punya mungkin beli HP yang mahal, ya kan? Beli HP yang mahal, ya, mungkin harganya 25 juta, ada ya? Ada kan? Kita pengen HP itu mahal sekali. Kita menabung, mencicil, mengumpulkan uang, ya. Begitu kita bisa beli HP yang 25 juta, apa yang kita lakukan? Masa kita sembarangan naruh? Enggak kan? Wah, pertama kali kita beli, Pak, beli anti gores, ya kan? Yang terbaik, ya kan? Beli casing yang terbaik, tiap hari dilap terus kan? Dan HP itu nempel di tangan. Gak pernah lepas. Kenapa? Kita sangat cinta HP itu. Ini HP mahal nih. 25 juta. Masa kita taruh sembarangan? Gak mungkin. Masa kasih anti crash yang murah? Gak mungkin. Pasti kasih anti crash yang mahal. Casing yang bagus. Kasih aksesori. Kasih gending-gending gitu kan. Supaya itu kasih apa yang kecil-kecil kan. Pokoknya dihias sedemikian mungkin. Kenapa? Karena barang itu berharga. Ya kan? Di mata kita beli dengan susah payah, menabung, beli HP. Tidak mungkin sembarangan saudara ya. Jadi kita perlu tahu ya. Juga misalnya kita beli mobil yang mahal. Mungkin miliaran ya kan. Pasti tiap hari kita bersihin ya kan. Kita aksesori, dekorasi. Kenapa? Ini barang mahal berharga. Dipelihara dengan baik. Cek rutin ke bengkel. Pokoknya segala sesuatu kita curahkan pikiran kita, tenaga kita, uang kita untuk perawatan mobil itu, saudara. Demikianlah Tuhan. Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dia menebus dosa kita. Kita menjadi milik Yesus. Karena Yesus telah mati bagi kita, maka secara otomatis bagi kita yang percaya, kita menjadi milik Yesus yang paling berharga. Seharga nyawanya kan? Ya dong. Nyawa kita tebus nyawa Dia, berarti seharga, selevel nyawa Yesus. Masa Yesus biarkan saja kita kekurangan. Yesus biarkan saja kita sakit gak sembuh-sembuh. Masa kita terpuruk. Masa kita menderita. Masa Yesus cuek aja. Gak mungkin. Nyawa kita seharga nyawa Yesus ditukar. Mati kayu salib tukar supaya kita selamat. Masa dibiarkan kelaparan, kekurangan, nganggur, gak punya duit, minta-minta. Gak mungkin saudara. Ya. Jelas sekali bahwa Tuhan selalu ingin memberikan apa yang kita butuhkan. Kita belajar dari apa kata Yesus di khotbah di bukit ya saudara. Janji Yesus kepada murid-muridnya dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari. Ini khotbah Yesus di bukit. Yesus khotbah itu bukan sekedar khotbah menyampaikan informasi. Tapi ini suatu janji. Janji dan pasti akan ditepati oleh Yesus. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Janganlah takut. Janganlah cemas akan hidupmu, akan apa hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir. Sekali lagi, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting dari pakaian? Yesus ngomong, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas akan apa yang engkau makan, minum, pakai. Ya, jelas dikata Yesus, janji Yesus. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung,
namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya kan? Yesus tidak mati untuk burung. Tidak mati untuk domba atau kambing. Karena itu gak level, itu hanya sekedar datang. Tapi Yesus mati untuk kita. Tapi begini saudara, kalau Yesus pun memelihara, ya kan, burung merpati, ya kan, hewan-hewan, burung di udara, masakah kita tidak dipelihara? Oh, Yesus mati untuk kita kok. Yesus mati untuk kita, masa kita nggak pelihara? Pasti dipelihara, kita paling berharga. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Kita khawatir memang menambah umur kita, enggak saudara. Sebulan, 2 bulan, enggak. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah itu, saudara ya. Seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ini khotbah di bukit adalah khotbah kepada murid-muridnya. Dan janji ini berlaku bagi murid-muridnya. Kalau kita murid Yesus, kita merasa kita murid Yesus, janji ini berlaku, saudara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Ya kan? Tadi nyanyi Pak Odi gimana? Jangan aku khawatir, bunga di ladang dia hiasi. Tapi pulang khawatir nanti. Begitu pulang aku gak khawatir nyanyi. Ada tagihan datang. Aduh gimana nih. Khawatir lagi. Aduh kontrak mau habis. Aduh ini ada dokter bilang kita sakit kanker, sakit apa. Ya kan. Kita khawatir lagi. Kita jangan khawatir. Bapa di surga, Tuhan Yesus berjanji di khotbahnya di bukit. Ini khusus untuk murid-muridnya. Pastikan kita murid-muridnya. Murid-muridnya adalah yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita bukan murid-muridnya. Apalagi janjinya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ada nggak kita orang tua di sini? Nah, Pak Wendy contohnya lagi depan kita nih. Kalau misalnya Michael minta roti, kira-kira dikasih batu nggak? Ya, enggak kan? Minta roti apa Michael? Minta ini Pak, saya tambah ini paling enak nih kan? Pasti bapaknya kasih yang terbaik, ya kan? Minta apa lagi nih? Ikan, kasih ular, nggak mungkin, ya, nggak mungkin kecuali belut ya, jadi lidung cafuma itu enak, iya dong, diangke kan? Boleh kasih belut boleh, tapi sudah diolah jadi lidung cafuma itu hoje, ya kan? Tapi gak mungkin kasih ular mentah-mentah. Bapak di dunia, bapak yang jahat pun tahu mengetahui yang terbaik untuk anaknya. Ya kan? Apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Masalahnya kita meminta gak? Meminta gak kita? Tiap hari kita mintakan doa. Ya kan? Tapi Pak saya sudah doa Pak, tapi kok belum jawab Tuhan. Mengapa ya Pak? Doa saya banyak, tapi belum ada jawab Tuhan. Doanya mau sembuh, kok nggak sembuh. Doanya mau dipulihkan, nggak dipulihkan. Doanya mau laris, nggak laris. Kenapa Pak ya? Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya jelas sekali. Makan, minum, pakai rumah, mobil, motor, apapun, uang, itu tidak hanya kita yang cari. Semua orang yang tidak kenal Tuhan pun mencari semua. Tapi bedanya apa dengan kita? Kita lihat saudara. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Jadi yang saudara doakan, saudara inginkan, Tuhan aku pengen punya uang. Tuhan aku pengen beli motor. Tuhan aku pengen beli mobil. Tuhan udah tahu. Tapi kenapa Pak saya tidak beli mobil. Kok gak keluar mobil Pak? Tuhan ngomong, nak kamu motor saja. Bensin sering kosong. Jarang kamu servis.
oli jarang diganti, kamu mau kasih mobil, kamu kalau kasih mobil nanti bayar bensinnya sudah 1 juta sebulan. Nanti servis 1 jutaan, bisa nggak? Tuhan tahu kita membutuhkan apa. Kalau saya butuhkan motor, ya motor. Kalau udah motor setia, kasih mobil bisa. Ya kan? Jadi nggak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Gajian, gotiau minta lebih, jitiau pua dikasih, captio dikasih, tapi malah jauh dari Tuhan. Maka Tuhan nggak kasih. Kamu setia dulu dengan gotiau sebulan, setia kasih jitiau pua, kasih captio. Itu ada tingkatannya supaya Tuhan menguji kita, apakah kita tetap setia dengan berkat yang Tuhan berikan. Ya. Jadi Tuhan tahu bahwa kamu memerlukan makan, minum, pakai, apapun yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Tapi kenapa kok kita nggak mendapatkannya yang kita doakan? Ada syaratnya, lihat nih. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu, makan, minum, pakai. Ini Yesus berkata tentang kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup kita, makan, minum, pakai. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas, kita mencari Tuhan dahulu. Pak, saya ke gereja, saya ibadah rajin, Pak. Ya kan? Bukan sekedar ibadah, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar baca Alkitab. Itu kerajaan Allah. Kita lihat apa sih artinya kerajaan Allah? Kita lihat. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, firman, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini namanya kerajaan Allah. Jadi bukan ke gereja saja, bukan gereja boleh, ya kan, bukan komersial saja, bukan baca firman saja, tapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya lebih keren lagi, saudara. God's kingdom is not about eating and drinking. It is about pleasing God. Ya. All this come from the Holy Spirit. Jadi kerajaan Allah tentang menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Jelas sekali, saudara. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita mengutamakan Tuhan dulu? Kadang-kadang kita sering bangun pagi, pikir pekerjaan, pikir tagihan, pikir apa yang kita lakukan, kita ketemu siapa hari ini, ya kan? Tapi kita nggak pernah berdoa. Mulailah dengan doa, Tuhan hari ini aku mau bekerja. Ya. Aku butuh ini, butuh itu, butuh bayar ini, butuh bayar ini, butuh bayar ini. Saya ingin beli Tuhan. Itu Tuhan hari ini aku mau ketemu orang, klien Tuhan. Doa dulu. Tuhan, aku mau ketemu klien si A. Kau berkati, atur perkataanku supaya diberkati, supaya jadi deal. Jadi sebelum kita lakukan apapun, kita harus berdoa dulu, mencari Tuhan, utamakan Tuhan. Maka kita akan diberkati Tuhan. Banyak dari kita seringkali tahun lalu mungkin ya, semua kita putuskan sendiri. Ya. Kita bilang, aduh saya nggak sempat cari Tuhan. Oke Tuhan, aku akan cari Engkau. Kalau aku beres, sudah bayar tagihan, aku akan ke gereja setelah utangku lunas. Aku akan ke gereja setelah aku bisa beli mobil. Aku akan ke gereja kalau sudah beli rumah. Aku akan ke gereja kalau semua kebutuhanku tercukupi. Banyak orang demikian. Aku jadi nggak bisa ke gereja Tuhan. Kenapa? Aku ingin semua kebutuhanku dulu tercapai. Aku ingin apa tercapai, terpenuhi, baru akan mencari Engkau. Itu kita tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan. Kalau utamakan Tuhan. Baru terjadi semuanya ditambahkan, saudara. Kita kalau mau usaha apa, tanya Tuhan dulu. Mau bikin apa, tanya Tuhan dulu. Saya percaya kalau kita libatkan Tuhan, utamakan Tuhan, diskusi dengan Tuhan, pasti semuanya akan ditambah-tambahkan. Utamakan Tuhan. Lebih dari pekerjaan, keluarga. Kan banyak orang, Pak, saya nggak bisa ke gereja. Ada keluarga datang. Ada mertua datang, ada orang tua datang. Ajak aja keluarga kamu ke gereja dulu. Nanti baru ke mall, kemana kan. Nggak datang. Ya, mungkin Pak saya begini, oh maaf Pak saya nggak bisa, lagi gerimis. Ya kan? Oh Pak nggak bisa Pak, ibadah. Karena banyak alasan ya yang dibuat supaya tidak pergi ke gereja. Padahal gereja seminggu sekali.
Saya percaya kalau sudah rajin beribadah di gereja, di rumah berdoa, baca firman, mengasihi Tuhan, utamakan Tuhan. Saya percaya segala kebutuhan saudara pasti akan diberikan Tuhan. Amin. Yang penting hidup ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Dia telah mati bagi kita, dicambuk, dipaku mati untuk kita. Dan kita adalah milik Yesus, dengan nyawanya diberikan untuk kita. Masa kita nggak bisa menyenangkan hati Tuhan? Kan namanya itu bokamsia, bahkan bocengli kan? Ya dong, sudah mati untuk kita, masa kita nggak suka? Utamakanlah Tuhan. Kalau kita jadi murid Yesus, utamakan Tuhan, maka khotbah di bukit ini akan terjadi. Karena kepada bukit ini adalah khotbah untuk murid-muridnya. Ya, kita lihat. Petrus meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Ini keren lagi. Petrus ada nelayan, pengusaha ikan, ya kan? Kita lihat, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, itu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Dan bekerja nih, dan bekerja, menjala ikan. Mereka sedang menebarkan jala danau sebab mereka penjala ikan. Ya dong, penjala ikan mesti menebarkan jala, ya kan? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita lihat saudara, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan ikut Yesus. Berlama-lama enggak? Nunduk dah. Oh Tuhan, jangan tunggu Tuhan. Tuhan tunggu di pantai ya. Ini aku lagi jalan ikan. Tunggu ikan perahu penuh. Dapat berkat banyak. Kebutuhanku terpenuhi. Aku nanti ikut Engkau Yesus. Tunggu Tuhan. Ini tanggung lagi jalan ikan. Nanti dapat ikan 5 ember aja. Aku ikut Yesus. Karena aku targetnya 5 ember hari ini. Tapi dia tidak. Segera saat itu juga dia meninggalkan jalannya mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, lihatnya juga pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedus, sedang membereskan jalan dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Hebat sekali loh. Ini 4 menit pertama nelayan. Sederhana, nelayan, nggak pandai, nggak punya titel, nggak punya kaya, tapi dia punya hati yang mau mengutamakan Yesus. Yesus panggil mereka segera, nggak berlama-lama. Tuhan, tunggu dulu ya Tuhan. Aku hari ini belum makan nih karena belum ada lauk, belum ada ikan. Saudara, kalau ikut Tuhan dulu, Yesus dulu, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Petrus mengikut Yesus dengan segera. Maka apa hasilnya? Petrus menjala ikan yang banyak. Petrus butuh ikan, dikasih 2 perahu penuh. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, lalu itu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak melakukan perahunya sedikit jauh lebih dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Jadi Yesus mengajar di dalam perahu Petrus, ya kan? Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan, ya kan? Apa kata Petrus? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus nelayan butuh income, itu butuh ikan. Semalam-malaman dia tidak dapat ikan, ya kan? Tidak dapat ikan sama sekali, 0. Tapi Tuhan tahu, ketika Petrus dipanggil Tuhan, dia langsung segera ikut Tuhan. Maka ketika mengikut Yesus, ya segala mengutamakan Yesus sebagai yang utama dalam hidupnya, maka apapun yang dibutuhkan Petrus segala yang akan ditambahkan. Apa terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Bayangkan, tidak pernah Petrus dapat 2 perahu penuh ikan, tidak pernah dapat. Karena dia ikut Yesus dengan segera, tanpa mempedulikan pekerjaannya, justru Tuhan menyediakan
Petrus sampai satu perahu penuh, dia panggil perahu teman-temannya, saudara. Kita juga demikian. Bulan ini kita demikian. Kita tuh omsetnya maksudnya nggak banyak, kan? Karena apa? Kita punya pegawai itu lambat. Cuci sekilo itu kan susah. Sarang walet kan susah. Sehari sekilo aja berat, ya kan? Tapi banyak pesanan. Tuhan datangkan banyak pesanan. Kita percaya Tuhan, kalau kita nunggu hasil kerja karyawan, kita nggak maksimal. Hasilnya segitu-gitu aja. Kita berdoa, berdoa. Dan Tuhan datangkan perahu-perahu lain. Ada orang-orang pencuci sarang walet yang nggak bisa jual. Hubungi Ibu Ida. Bu, ada sarang bersih mau nggak? Ada sarang mau nggak? Oh ya, silakan. Akhirnya pada jual sarang bersih, kita tinggal cek lagi, permak dikit-dikit, langsung kita kirim, bisa puluhan kilo, saudara. Jadi kadang-kadang kita nggak masuk akal. Kita terbatas dengan kapasitas kita sendiri. Aduh, ini cuman hanya berapa kilo aja satu hari, nggak bisa, susah. Ya kan, income-nya juga nanti nggak banyak, terbatas dengan kapasitas karyawan sendiri, anak-anak cuci sarang. Tapi kita ingin income lebih besar lagi. Tuhan, kita butuh income lebih besar lagi. Target saya segini, Tuhan. Ingin target segini. Apapun yang kita inginkan, kita doakan bersama Bu Ida. Kita doakan, Tuhan, kita ingin income segini. Punya target segini. Ya kan? Dan Tuhan mendengar doa kita. Dan diberikanlah pembeli yang kita nggak bisa handle. Ada orang yang nawarin kita sarang bersih. Dan akhirnya semua terkirimkan bulan ini semua. Itu berkat di awal tahun Januari. Jadi kita mungkin toko kita kecil. Nggak kelihatan. Jangan kecil hati. Tuhan, tokoku kecil, masuk gang, belok kiri, belok kanan, ujung sekali. Mana ada orang lewat. Tapi Tuhan sanggup mendatangkan berkat. Ada aja yang cari. Tahu-tahu telepon, cari, ya kan. Ada aja, mungkin kayak Ibu Lena, mungkin catering kan. Tuhan, saya nggak punya restoran besar. Terima catering yang besar. Ya kan, saya mungkin kecil. Tapi kalau berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan dan kebenaran terlebih dahulu. Utamakan Tuhan dan hidup kita. Jangan pentingkan cari omset dulu, target dulu, sibuk dulu, semua dulu sendiri. Gak ada waktu untuk Tuhan, gak ada waktu untuk berdoa, ibadah. Percuma, saudara. Jadi kita harus cari Tuhan, ibadah sungguh-sungguh. Kita harus senangkan Tuhan, pleasing God, utamakan Tuhan. Maka mungkin Ibu Lena gak duga, tahu-tahu ada telepon, Ibu ini ada pernikahan, bisa gak supply? Hah? Mana bisa, mana tahu kita. Semua berkat yang kita terima itu kita nggak kenal orangnya. Nggak kenal siapa pelanggannya, nggak kenal siapa-siapa. Tapi Tuhan datangkan bagi kita. Amin, saudara. Mungkin juga demikian kalau kita karyawan, kita rajin cari Tuhan. Ya kan? Berdoa untuk perusahaan, berdoa terus setiap hari, cari Tuhan kebenaran. Saya dipromosikan loh. Tahu-tahu ya manajernya mati, Tuhan diangkat kan. Kita nggak tahu. Jadi semua itu dalam rancangan Tuhan. 2 perahu penuh ini berkat dari mengutamakan Tuhan. Mencari Tuhan. Lebih dari pekerjaannya, keluarganya ditinggalkan. Hebat sekali, betul sekali. Ya. Jadi kalau kita mulai hari ini, awal tahun ini, kita mau mencari Tuhan kebenarannya, saya percaya semuanya akan ditambahkan. Kita belajar lagi dari Abraham. Ya. Ketaatan Abraham. Abraham mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Dia orang kaya. Abraham saudaranya kaya raya. Keluarga besarnya kaya raya. Dia tinggal di Haran, kan? Bersama Lot, bersama ayahnya, ibu, semua paling kaya. Dan dia juga tidak nganggur. Dia punya ternak hebat. Tapi dia dipanggil Tuhan ke negeri yang tidak tahu kemana. Abraham mau pergi dari keluarganya, meninggalkan zona nyamannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Loh, Tuhan, aku enak di sini, oh Tuhan, nyaman di sini. Kau harus pergi keluar dari negeriku, Tuhan. Dari sana saudaramu. Loh, kok aku disuruh pergi meninggalkan keluarga besarku nih? Dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Kemana Tuhan? Udah pergi dulu. Nanti aku tunjukkan kepadamu. Nggak jelas. Mau nggak saudara pergi nggak jelas? Kalau saudara di Abraham gimana? Udah kaya raya, mobilnya banyak, punya usaha, punya macam-macam.
tinggalkan pekerjaanmu, kamu pergi ke tempat di pedalaman untuk melayani jemaat di sana. Mau nggak kira-kira? Aduh Tuhan, di Jakarta enak, aku udah punya rumah, punya mobil, income besar. Masa aku disuruh ke pedalaman untuk menginjil? Nggak mau kan? Itu posisi Abraham saat itu. Dia tapi cinta Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan jadi berkat. Kalau Abraham keluar dari saudara yang ikut Yesus, utamakan perintah Tuhan, dia akan diberkati. Bangsa yang besar, namanya akan masyhur dan Abraham akan jadi berkat. Itu baru janji, belum ada bukti kan? Tapi Abraham punya iman. Dia percaya sebelum ia melihat kenyataannya. Dia percaya dia keluar dari negerinya ke negeri yang dia belum tahu kemana. Itulah Abraham. Dia cinta Tuhan. Ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, jelas sekali bahwa Abraham pergi meninggalkan kenyamanannya, hartanya, keluarganya dibawa juga. Tapi keluarga besarnya, usahanya ke negeri yang dia nggak tahu. Dia ikut saudara. Maka dia benar-benar diberkati Tuhan. Maka dia kan bapak beriman. Bahkan anaknya pun diminta, Abraham, anakmu satu-satunya yang tunggal yang kau kasih berikan padaku sebagai korban bakaran. Bayangkan, anak yang imut-imut mau disembelih, ya kan, di korban bakaran. Tuhan, aku nunggu 25 tahun, anaknya baru tumbuh cantik, hebat, ganteng. Masa mau disembelih Tuhan? Kalau Tuhan minta 10 ternakku, aku kasih kok Tuhan. Tapi ini anak satu-satunya aku kasih yang tunggal. Kenapa harus disembelih dari korban bakaran? Dia bisa ngomong gitu. Tapi Abraham tidak mau. Dia tetap pagi-pagi berangkat sama Ishak. Dan dikorbankanlah Ishak. Tapi Tuhan tahu, jangan kau bunuh anak itu. Karena aku tahu bahwa engkau mengutamakan Tuhan. Mengasihi Tuhan Allahmu lebih dari Ishak yang kau kasih. Ini gambaran Yesus. Bapa di surga memberikan anak yang tunggal yang dikasih mati jadi korban untuk kita semua. Jadi kalau kita mau taat, setia, Abraham pergi sama keluarganya, Lot diajak juga, maka dimanapun Abraham berada selalu diberkati. Ya kan? Apa ceritanya Lot? Lot, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Lot, lihat yang indah-indah di mata dia. Tanah di dekat Sungai Yordan, ya kan? Sodom, kota Sodom. Kayaknya indah, meriah, banyak pesta, banyak kesibukan, kota besar. Tapi Lot hancur di situ, warganya kan. Tapi Abraham, lihat yang gersang-gersang gitu, dimanapun gersang Abraham ditempatkan, diubah menjadi subur. Jadi kalau ikut Tuhan, kita pun apapun yang Tuhan mau, kita lakukan. Walaupun seolah kita lagi menderita, kelihatannya nggak enak. Tapi di ujung sana Tuhan sudah sediakan berkat. Yusuf juga demikian, utamakan Tuhan. Di dalam pembuangan dia tidak berselingkuh dengan istri Potifar. Dia jujur, kerja giat, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan di ujung sana dia menjadi pemimpin bangsa Mesir. Jadi ingat saudara, tahun ini Tuhan sedang menyediakan berkat yang berlimpah-limpah untuk kita semua. Amin saudara. Asalkan kita mau takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Jangan dendam, jangan kepahitan. Jangan menyerang, jangan iri hati. Tidak boleh, iri hati itu kayak nanti Lucifer. Kita akan mati, jangan berbohong juga jangan. Hidup benar di mata Tuhan. Saya percaya apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan berikan dengan berlimpah-limpah. Jangan kita pagi-pagi mikir utang, jangan mikir tagihan datang, ini banyak pengeluaran listrik, itu sudah kita alami semua. Tapi kita kali ada tagihan apapun, kita nggak pernah khawatir. Ya, kita kalau nyanyi pintar loh. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Keren banget nyanyinya, ya kan? Tapi di rumah khawatir terus, ya kan? Aku sih nggak mau khawatir Pak, tapi tagihan datang terus Pak. Kalau tagihan nggak datang lagi, aku nggak khawatir. Tagihan datang aja, ya kita khawatir lah Pak. Lah kita nyanyi buat apa saudara? Ya, jadi hari ini janganlah kamu khawatir, janganlah kamu cemas. Ya, kita lihat lagi, Ishak
sangat diberkati karena mengutamakan Tuhan. Jadi banyak contoh di Alkitab, barang siapa yang mengutamakan Tuhan di atas keluarga dan pekerjaan dan apapun, pasti diberkati. Kita lihat ya Kejadian 26 ayat 25. Setelah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Pertama kali Ishak ke negeri yang atau tanah atau daerah yang baru, Ishak mendirikan mezbah dan di situ dia beribadah memanggil nama Tuhan. Yang kedua apa? Memasang kemahnya. Ini masalah keluarga, rumah tangga. Dia memasang rumahnya, kemahnya. Habis mendirikan mezbah pertama kali, dia memanggil nama Tuhan, beribadah, mengorbankan korban bakaran. Baru dia mendirikan kemah, rumahnya. Diperhatikan, ya kan? Apa satu? Lalu hamba-hambanya menggali sumur, ini pekerjaan. Sumur zaman dulu penting. Kalau nggak ada air nggak bisa. Sumur zaman dulu diperebutkan. Karena di sana gersang, di Israel gersang ya, Ibu Lina, Ibu Diana sudah bersama kita ke Israel ya. Gersang. Sekarang ada jalan aspal, dulu nggak ada aspal. Sekarang ada Coca-Cola, ada Aqua, dulu nggak ada semuanya. Kalau mau minum ya gali sumur dulu, ya kan? Itu pekerjaan. Jadi jelas sekali Ishak tahu mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Yang pertama bikin ibadah dulu, mezbah keluarga, ya kan? Kedua, rumah tangganya, ketika baru pekerjaan. Kita seringkali kebalik, pekerjaan dulu, kan? Gangdo dulu, uang dulu, ambisi dulu, ini dulu, dagang dulu. Kedua, keluarga. Ya. Habis keluarga, baru cari Tuhan. Itu salah urutannya, gak bakal ketemu. Gak bakal kita diberkati, karena kita tidak utamakan Tuhan. Ya. Apa yang terjadi? Maka, ya kan, menabura Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan apa? Kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini dia jadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Kenapa? Ishak mengutamakan Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, sekalipun tahun 2026 ada peperangan, resesi, saudara semangat tetap naik. Tahu-tahu orang pada bangkrut semua, ya kan? Tuhan berkati. Kita sering gitu saudara. Dulu waktu COVID, ya kan? Banyak pengusaha sarang walet yang hancur, gulung tikar, tutup, ya kan? Tapi kita tekun, nggak ubah-ubah usahanya itu terus. Yang lain ganti usaha. Kita berdoa. Utamakan Tuhan. Sampai sekarang kita masih diberkati Tuhan dalam usaha yang sama. Saya percaya mungkin sudah usaha berpuluh-puluh tahun, usaha yang sama. Tapi kok tambah lama tambah turun, Pak. Kok kenapa dulu laris sekarang nggak laris lagi? Dulu banyak yang telepon, kok sekarang nggak banyak telepon? Kita cek, apakah selama ini kita utamakan Tuhan atau tidak? Kalau kita utamakan, ya kekuatan kita, waktu kita, tenaga kita untuk usaha itu sendiri tidak bisa menolong. Biar kita utamakan Tuhan. Tuhan, aku tahu usahaku lagi sepi. Tapi aku percaya Engkau melihat dan aku mengasihi Engkau. Akan tetap berdoa dan bersyukur pada Engkau. Utamakan Tuhan. Aku akan ibadah pada Engkau Tuhan sungguh-sungguh. Maka pekerjaan kita akan diberkati Tuhan terus naik. Tapi seringkali orang susah. Orang susah sekali untuk mencari Tuhan dulu. Tuhan nggak ngomong gini, cari aku, nanti aku berkati. Cari aku kalau kamu sempat. Cari aku kalau engkau ada waktu. Cari aku kalau kau sudah laris. Cari aku kalau kau sudah kaya. Enggak. Cari aku dahulu. Cari dahulu aku. Seek first. Jangan kamu so cari aku. Ya, Tuhan nggak ngomong cari aku kalau kamu sudah enak. Cari aku kalau kamu sudah waktu. Cari ibadah sama aku kalau kau sempat aja. Yang penting kamu kerja dulu deh. Enggak. Cari aku dulu. Maka semuanya yang kau butuhkan aku tambah-tambahkan. Amin ya. Jadi tahun 2026 kita harus pentingkan Tuhan dulu. Berdoa setiap hari, senantiasa. Baca firman, memuji, menyembah, melakukan firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, kamu berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi kamu tidak melakukan perintahku. Percuma. Ke gereja,
rajin, tapi nggak melakukan perintah Tuhan. Kita nggak utamakan Tuhan, percuma saudara. Kalau kita beribadah di gereja pada Tuhan, kalau kita tidak utamakan Tuhan dalam hidup kita, percuma. Hasilnya nihil. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan pada kita untuk menghasilkan kekayaan. Berkat ada tangan Tuhan. Kutuk ada tangan Tuhan. Pilih mana? Pilih mana? Yang pilih berkat, angkat tangan dulu. Angkat tangan nih. Berkat ya. Kutuk mau nggak? Angkat tangan yang mengutuk. Nggak mau kan? Maunya berkat semua kan? Kalau mau berkat semua, mulai hari ini, cari Tuhan dulu. Hidup dalam kebenaran dulu. Karena apa? Kerajaan Allah adalah kebenaran. Sukacita, damai sejahtera, dan menyenangkan Tuhan. Cari dulu, maka semuanya akan ditambahkan. Ya kan? Di sini ada Alvin juga yang usaha ikan, hias kan? Begitu cari Tuhan dulu, ibadah dulu, ikannya beranak terus. Nah kan? Enak kan? Kita punya anjing, beranak banyak banget itu. Kita jual anjingnya. Ya kan? Anaknya anjing banyak, kita jual. Kura-kura laku juga. Jadi kita nggak tahu uang dari mana, tahu-tahu ada kura-kura yang mau beli kan. Jadi pokoknya Tuhan itu adalah pemberi berkat. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh kalau kita bilang kan. Percayalah Tuhan ya. Nah ini kita belajar dari janda Sarfat ya. Ini janda Sarfat ini janda yang bukan janda kaya. Dan dia adalah orang yang mementingkan Tuhan terlebih dahulu. Ya. Raja-raja 17:8-16, maka datanglah firman Tuhan pada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setelah itu bersiaplah ia, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu mau pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Apa kata janda yang miskin itu? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung, bukan segenggam berlian. Itu lagu, ya kan? Segenggam tepung, ya kan? Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, kami akan mati. Janda benar-benar ini last meal. Makanan terakhir yang dia miliki. Segenggam tepung, sebuli minyak kecil. Aku akan makan. Ini makanan terakhir dan aku besok akan mati. Tapi Elia bilang, lihat. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu untuk aku. Kan kurang ajar. Pak Elia, aku hanya punya segenggam tepung. Dibuat makan roti pun aku makan mati besok. Tapi pokoknya bikin dulu untuk aku. Untuk hamba Tuhan dulu. Bagiku, sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Segenggam tepung bagi 3. Elia dulu makan, kenyang. Baru setelah itu dia bikin sisanya untuk dia dan untuk anaknya. Kan berat saudara, gak punya duit, gak punya makan. Makanan terakhir pun diminta oleh Elia, gimana ini? Tapi Tuhan telah memerintahkan pada janda itu untuk memberi makan Elia. Bayangkan, janda miskin diperintahkan untuk memberi makan pada Elia. Dan janda itu taat. Dia gak punya apa-apa, terpuruk dan besok akan mati karena kelaparan. Tapi diberikan untuk Elia. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Walaupun nggak masuk akal, ini benar-benar penyiksaan, aniaya, ya kan? Tuhan perintahkan, berikan makan untuk Elia. Tuhan, aku bukan janda kaya, beri aku dulu makanan, beri aku dulu beras yang banyak 5 karung, beri aku roti tepung yang banyak, minyak yang banyak, baru aku berikan pada Elia. Tidak, janda itu tidak menunggu Tuhan berkati dulu, tidak menunggu Tuhan beri tepung dulu, minyak dulu, enggak. Dia memberikannya kepada Elia tepung dan lalu pergilah Tuhan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempat itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang.
Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Jadi dengan lebih mendahulukan, mengutamakan perintah Tuhan, maka Tuhan menjamin kehidupan janda ini selama masa kekeringan berakhir. Terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan ketika kita mengutamakan Tuhan. Kita sudah alami. Dalam keadaan tidak punya, kita beri orang. Beri duit orang karena itu butuh urgent banget. Ternyata itu ujian bagi Tuhan, bagi kita. Kita berikan, besok Tuhan berikan 10 kali lipat. Jadi kadang-kadang kita diuji. Tuhan, kalau aku kaya dulu, gajian dulu, punya uang dulu, tunggu aku banyak duit dulu, penuhkan kebutuhanku dulu, baru kasih orang Tuhan. Kita kadang-kadang gitu. Bayar tagihan dulu semua lengkap selesai, sisanya nanti boleh Tuhan kita nolong orang. Tapi Tuhan ngomong, berikan pada Elia untuk dia makan. Terjadi tepung dan minyaknya tidak pernah habis sampai masa kekeringan berakhir. Ya saudara, kita lihat yang terakhir ini teguran Tuhan pada bangsa Israel yang tidak mendahulukan Tuhan. Ya, ini tentang Nabi Hagai. Bangsa Yehuda tidak menempatkan pembangunan Bait Allah sebagai prioritas utama. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi bangsa Israel dibebaskan dari pembuangan 70 tahun. Ketika dibalikkan ke Yerusalem, mereka lupa Tuhan. Mereka membangun rumah sendiri yang bagus-bagus, bikin usaha ternak pertanian yang bagus-bagus, dan dia membiarkan rumah Tuhan menjadi puing. Maka datanglah Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapa dengan baik, sedang rumah ini, rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan. Ini bangsa Israel juga parah juga, udah dibebaskan dari pembuangan 70 tahun, disandera, disiksa 70 tahun, dibebaskan kembali ke Yerusalem, langsung dia nggak lihat rumah Tuhan itu reruntuhan, baik apa Allah itu reruntuhan, tapi dia membangun rumah sendiri, buka usaha dulu, buka peternakan dulu, pertanian dulu, usaha keluarga dulu semua. Akhirnya Tuhan negur, apakah sudah waktunya engkau memapani rumahmu dengan baik? Dengan rumah Tuhan itu dalam reruntuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, menuai, membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Oleh orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kita kadang-kadang punya duit, anak sakit. Punya duit, ada kecelakaan. Punya duit, ada musibah. Kerja, uangnya habis saja. Pernah nggak kita mikir gitu? Kok aku kerja, rasanya uangnya habis terus. Baru pertengahan bulan udah habis. Ya kan? Sering kan kita sedang dimakan oleh belalang-belalang belahap. Kita punya gajian, tahu-tahu opnam. Kita punya uang, tahu-tahu ada masalah. Ada aja uang kita, ya, kita dimakan belalang bahap, banyak musibah, sakit penyakit, opnam, ya kan, ada masalah apapun, ya pekerjaan kita ada aja masalah, akhirnya kita nggak untung, kita rugi, bahkan kita kayaknya kurang aja, karena kita tidak mengutamakan rumah Tuhan. Rumah Tuhan di sini adalah, kalau dulu rumah Tuhan benar, kalau sekarang ini rumah Tuhan hati kita nggak mempersiapkan rumah Tuhan, nggak mau bertobat sungguh-sungguh, ya. Jadi saudara, kalau kita seperti bangsa Israel, maka kita kerja sia-sia. Ada aja masalah, anak sakit lah, apalah, ya kan. Amsal 3:6, dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah. Dalam segala, ya kan, perbuatanmu utamakan Allah. Dahulukan Tuhan, seek God first. Maka ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Kalau kita dalam segala usaha kita, pekerjaan kita, hidup kita, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan menyertai, menuntun kita, dan memahkotai dengan usahamu dengan keberhasilan. Ini Inggrisnya lebih bagus lagi. In everything you do, sama kan? Dalam segala sesuatu yang kau lakukan, put God first. Tempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Cari Tuhan dulu. And He will direct you and crown your effort with success. Kalau kita utamakan Tuhan dulu dalam setiap apa yang kita lakukan, maka Tuhan akan mendirect, menuntun, membimbing, melindungi, dan kita akan diberikan kesuksesan. Jelas, sukses itu datangnya dari Tuhan.
Jangan macam-macam kita ya. Amin saudara. Yesaya 53. Oh ini ada lagi kayaknya. Ini. Setelah dia membangun rumah Tuhan dulu. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Dan selanjutnya mulai hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Semua sudah berbuah. Dan semua sudah berkelimpahan. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Setelah mereka sadar tegur Tuhan. Mereka hasil kerjanya sia-sia. Dimakan belalang pelahap. Pudi-pudi berlobang. Dia sadar. Kenapa? Rumah Tuhan ditinggalkan dalam reruntuhan. Puing-puing. Maka dia bertobat dan dia bangun. Mulai dia meletakkan batu pertama. Membangun bait Allah. Baru fondasi. Langsung Tuhan memberkati. Semua ya kan, lumbungnya penuh. Ya, anggur penuh. Pohon delima penuh. Zaitun penuh. Dan mulai hari pertama. Dia meletakkan batu fondasi rumah Tuhan. Langsung Tuhan berkata, aku memberkati engkau. Amin saudara. Jadi saudara, kalau memberikan persembahan jangan beban. Jangan beban. Percuma. Memberikan persembahan itu dengan hati yang bersyukur. Tuhan berkat dari engkau. Inilah yang persembahan yang aku berikan kepada engkau Tuhan. Bukan dengan beban. Itu investasi. Investasi. Begitu dia membangun rumah Tuhan, batu pertama, Tuhan sudah memberkati. Banyak orang sayang-sayang, aduh kasih gereja, mau usah lah, ngapain, ya kan? Padahal itu bukan untuk gereja sendiri, untuk kita. Yang diberkati adalah orang yang memberi, bukan yang menerima. Diberkatilah orang yang memberi daripada yang menerima kan? Tapi saudara nggak mau, maka nggak bisa saudara. Lakukanlah saudara, mulai hari ini berubah. Ya. Jadi saya 59 ayat 1-3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan tangannya itu tidak kurang panjang menolong kita. Dan telinganya tidak kurang tajam mendengar doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Orang jahat doanya pasti tidak dijawab Tuhan. Saya ulang nih. Orang jahat doa-doanya tidak akan pernah dijawab Tuhan. Bahkan sebaliknya, kita minta yang baik, Tuhan akan berikan yang buruk. Karena kita jahat. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Orang berdosa, tidak mau bertobat, tidak mau utamakan Tuhan. Doanya juga tidak didengar Tuhan. Sebab tanganmu cemar oleh darah. Jahat kan? Jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucap dusta. Lidahmu menyebut kecurangan. Orang dusta, orang suka bohong juga tidak akan dijawab Tuhan. Berapa banyak orang Kristen suka berbohong. Berbohong itu kayak biasa aja. Nggak ada, biasa Pak gini mah. Bercanda Pak, bohong kecil. Bohong kecil dan besar apa bedanya? Orang berbohong, orang berdusta juga tidak akan ditolong Tuhan. Karena orang itu tidak mengutamakan Tuhan. Dulat-dulit orang bilang Alkitab. Nggak bisa. Maka jangan sampai kita dusta. Kita dusta, kita bohong. Artinya kita tidak seek God first. Kita utamakan Tuhan. Tapi utamakan dusta. Setan itu ya. Yohanes 15:7. Jikalau kamu tinggal dalam aku. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Ingat. Firmanku tinggal dalammu. Kebenaran. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Jelas. Kalau kita tinggal dalam Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Kebenaran firmannya. Ada pada kita perlu kasih, sukacita, sabar, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu apapun yang kita mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kunci kita gampang untuk mendapatkan apa yang kita minta. Kita minta apa? Apa yang kita kehendaki, bukan yang kita butuhkan saja ya. Bukan yang kita butuhkan saja, tapi yang kita kehendaki, inginkan pun Tuhan memberikannya. Asal firman Tuhan, kebenaran, Roh Kudus ada pada hidup kita. Gampang gak saudara? Gampang kan? Mau diberkati? Amin? Mulai hari ini baca Alkitab. Ya kan? Lupa saya baca Alkitab, banyak alasan nanti. Ya kan? Ngantuklah, selembar sudah matanya berat sekali. Ya kan?
Baca Alkitab, ini kebenaran. Jika firmanku tinggal di dalam kamu. Kita nggak baca Alkitab, gimana firmannya tinggal di dalam kita. Gimana doa kita dijawab Tuhan, enggak kan? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang dipenuhi Tuhan? Apa yang dipenuhi Tuhan? Kita lihat. Inilah yang dipenuhi Tuhan. Tuhan menyediakan makanan. Makanan kita sedikit, uang kita sedikit. Tuhan sanggup melipat gandakan. Multiplikasi 5 roti dan 2 ikan. Kasih makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau kita kekurangan hidup kita, Pak, saya kurang, Pak, uangnya sedikit, Pak. Pas-pasan, Pak. Udahlah, serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, anak kecil bawa 5 roti dan ikan, dikasih ke Yesus loh. Yesus, semua lapar. Ini hanya 5 roti, serahkan pada Yesus. Yesus langsung mengadah, mengucap berkat. Terjadi pelipat gandaan. Kalau kita mau pelipat gandaan, apa yang kita punyai, serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan ini yang punya. Pasti Tuhan tolong. Ya kan? Itu saudara. Maka apapun kita butuhkan, Tuhan tolong. Ini air jadi anggur. Ini mengenai keluarga. Pernikahan di Kana. Yesus sanggup. Kalau tadi memberikan makanan bagi kita pelipat ganda. Tuhan juga memberikan apa? Keluarga kita diberkati. Ini di Kana, kurangan anggur. Tuhan memberikan merubah air menjadi anggur. Jadi Tuhan berkati makanan kita, berlipat kali ganda, multiplikasi, keluarga kita, pernikahan kita juga diberkati. Ya. Yang ketiga apa? Kesembuhan. Kalau kita nggak sembuh-sembuh, Tuhan berikan. Asal kita cari Tuhan dulu. Perempuan berdarahan, 12 tahun dia orang kaya. Diobat tabib, berbagai tabib, segala tabib obat pun nggak sembuh-sembuh. Bahkan hartanya habis. Bahkan keadaannya semakin memburuk. Karena dia mengandalkan uangnya. Mengandalkan tabib. Mengandalkan orang pintar. Tapi kita habis semua. Dia baru mencari Yesus. Mencari Yesus. Sekali sama jubahnya. Langsung seketika juga sembuh. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Makanan. Rumah tangga, perkawinan. Ini apa? Apa namanya? Kesembuhan. Ini tagihan. Tagihan. Sudah punya tagihan enggak? Saya punya tagihan. Kejar tagihan. Ini saya tagih pajak ini. Petrus, buat kamu siapa yang bayar pajak? Orang asing Tuhan. Tapi kita kasih pajak aja supaya kamu kita nggak jadi patusan Tuhan. Kamu mancing di danau. Ikan pertama kau tangkap, keluarkan, buka mulutnya, ada 4 dirham. 2 dirham untuk aku, 2 dirham untuk aku. Apa? Akhirnya Petrus memancing. Ikan pertama ada 4 dirham. Bayangkan, masa ada ikan nelan dirham? Mati dong dia. Mana ada ikan dibuka ada dirhamnya? Ada makanan, ada makanan ikan kecil mendingan. Ini dirham, uang untuk apa? Bayar tagihan. Siapa di sini yang butuh tagihan terbayarkan? Cari Tuhan, ya. Cari Tuhan, tagihan, ya kan? Ini masalah hidup, apa keluarga, masalah apapun yang kita hadapi Tuhan berikan. Bahkan Tuhan berikan kita keselamatan. Nanti kita yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Tuhan memberikan segala yang kita perlukan, termasuk rapture nanti. Apa syaratnya? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan akan tambahkan kepada kita semua. Amin saudara. Tim musik siap? Jadi saudara, kita belajar hari ini. Mulai utamakan Tuhan, cari Tuhan dulu dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Amin saudara. Ya, baca Alkitab, berdoa senantiasa, memuji Tuhan, utamakan Tuhan, ibadah dulu, kerjaan belakangan, ibadah dulu, keluarga belakangan, ibadah dulu, hobi belakangan, ibadah dulu, ke mall belakangan, ibadah dulu. Pasti apapun yang kita butuhkan Tuhan berikan. Mari kita nyanyi suara lagu. Bahwa tiap hari kita hidup dalam kasih Tuhan. Tiap hari kita hidup dalam berkat Tuhan. Tiap hari kita hidup dalam kuasa Tuhan. Amin.